lulusannya yang relevan, ya. Tapi kan tentu jumlahnya nggak bisa besar, maksudnya belum bisa banyak gitu ya, walaupun sekarang sudah 12.000 mahasiswanya. Tapi memang banyak industri yang harus dilayani, ada semikonduktor, yang lagi ini ada aviasi, ada penyapa sarial ya, fabrikasi pengelasan dan sebagainya, itu ada juga mungkin perkapalan. Kami layani semuanya Pak. Kami hadir di semua KEK, kami hadir di semua kawasan industri sebenarnya. Cuma jumlahnya memang nggak banyak. Jadi memang perlu ada kolaborasi lah, lintas sektoral. Yang Pak Nathan juga maaf, yang sudah juga request kita untuk buat untuk supply SDM data center. Ya, kita sekarang sedang coba siapkan gitu ya, walaupun tidak dengan program studi bentuknya. Tapi memang kita kolaborasi, karena kita tuh punya potensi supply SDM itu dari pendidikan tinggi, lembaga-lembaga kursus, dan tadi SMK juga termasuk. Nah itu yang kita perlu petakan. Bisa nggak pemerintah itu memang menyiapkan sejumlah dana yang cukup signifikan? Karena kalau menurut saya sumbernya ada, misalnya dana BPKK ya, zaman dulu ya, saya nggak tahu sekarang namanya apa. Sehingga kita bisa secara signifikan dan detail melihat setiap anak yang usia produktif itu sebenarnya punya skill apa. Ya harus dipetakan, harus ada sistem informasinya memang. Ya, yang sistem platform yang bisa mempertemukan antara si supplier tenaga kerja sama yang tadi membutuhkan tenaga kerja dalam satu platform yang terintegrasi dan memang datanya simetris, bukan asimetris. Jadi kebanyakan dari itu kita itu banyak yang main di wilayah abu-abu tadi, ya. Yang punya sertifikat, yang pintar tapi nggak punya sertifikat, yang punya sertifikat tapi nggak pintar gitu, maksudnya nggak kompeten, jadinya bingung gitu kan. Nah itu mungkin yang jadi concern kita, terutama dalam 5 tahun ke depan. Karena orang-orang yang nanti kita latih di sini dan punya skill itulah yang nanti kira-kira 20 tahun, 15 tahun ke depan itu yang akan memimpin kota ini gitu. Jadi tolong diberikan concern yang cukup kuat. Kita siap juga untuk mensupport. Poltek Batam itu punya negara, punya rakyat gitu ya. Jadi bisa saja tidak hanya lewat program-program diplomanya, tapi program-program sertifikasi gitu. Saya kadang-kadang agak bingung begini, ketika kita mau coba extend ya, banyak yang mau masuk politeknik itu, 12.000, 13.000 satu tahun. Yang kita terima memang baru cuma 3.000. Kemana yang lainnya? Kami sebenarnya berharap kita punya sertifikasi program-program pelatihan singkat, tapi yang memang berdampak ke mereka. Tapi misalnya kalau kita ikut ke program Dinas Tenaga Kerja, Poltek itu suruh buat LPK, baru bisa ikut. Misalnya. LPK dulu. Jadi kok aneh saya bilang. Ya, kita punya kompetensi yang kebetulan tidak dimiliki oleh LPK lain misalnya gitu ya. Tapi kenapa kita harus buat LPK kalau cuma mau buat kontribusi melatih anak-anak gitu? Kan lucu gitu, ya. Jadi itu satu. Kalau soal SDM terus terang kami ya hadir untuk bisa mendukung pengembangan industri yang ada di Batam utamanya, tapi kita kepik di dalam Batam pun kita juga hadir. Cuma memang skalanya masih belum bisa besar. Nah untuk itu perlu kolaborasi semua. Jadi Pak Eka sudah sampaikan ya, nanti kami juga akan connect lah ya supaya bisa. Nah di luar itu ya Pak, ini sebagai warga Batam saja. Pertama memang kayak tadi Pak saya bilang soal sampah ya. Kita sudah assign ke dinas KLH gitu ya soal sampah. Itu kan sampah yang petugas sampahnya itu jamilah cuma yang plastik aja. Yang lainnya dibiarinnya tinggal gitu semuanya. Ya mungkin itu motivasi kami juga untuk bisa ngolah sampahnya yang lain ya. Tapi ya komitmennya juga harusnya jelas. Jadi kampus itu kadang-kadang kami kan karena mahasiswanya 12.000 dari pagi sampai malam ya mau nggak mau masih ada sampah. Walaupun kita tetap akan coba dorong supaya sampahnya semakin lama semakin dikit atau ada sirkularnya. Itu juga salah satu. Kemudian yang kedua saya bilang gini juga. Mohon maaf Pak, kami di Politeknik itu kan pasti banyak sekali program pengembangan investasi dalam bentuk pembangunan sarana prasarana, pengadaan peralatan. Ya. Saya mohon maaf, mungkin saya agak ini ya, tapi nggak tahu caranya saya menyampaikan. Kadang-kadang hanya gara-gara ada aduan masyarakat yang sebenarnya ya cuma mau cari-cari aja gitu, ya. Diadukan terus diproses. Di satu sisi kami kan harus tetap bisa gimana memanfaatkan dana APBN supaya
semuanya bisa dipakai untuk pembangunan dan pengadaan peralatan sehingga memang benar-benar bermanfaat gitu. Tapi banyak petugas kami atau orang kami akhirnya takut gitu. Jadi PPK takut, jadi macam-macam takut karena apa? Karena nggak ada dasarnya tuh diaduin gitu. Kita sih yakin nggak bersalah, cuma kan kalau dipanggil tiap kali berhari-hari itu kan sebenarnya ya lemes juga orang gitu. Nah itu juga satu faktor yang harusnya diperhatikan betul Forkompinda. Ya. Ya terus terang setiap kali ada pengadaan gedung segala macam ya silakan dicek aja gitu. Tabahin aja, tapi nggak perlu pakai pendekatan yang sangat apa namanya represif kalau menurut saya. Ya. Jadi mungkin itu juga salah satu catatan kalau pendidikan kita mau maju, kalau dibantu. Jangan malah dianggap ini, oh ini dananya gede nih, desain serserannya gitu. Ya, jadi jangan, saya sih terus terang agak kecewa dengan hal-hal yang seperti itu. Yang mending jadiin kami didampingi gitu lebih enak. Nah, itu Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Bambang dari Kontek. Itu proyek-proyek tadi itu nanti Pak James koordinatornya dia. Beliau Satgas terhadap proyek di Batam nanti akan di APH nanti biar dikoordinasikan supaya pendampingan nanti Pak khawatir. Baik Bu sekalian, ada 2 pertanyaan tapi disediakan oleh Pemko Batam dan BP Batam. Saya tidak mengulang, mungkin sudah mencatat. Silakan Bu Putih. Terima kasih. Yang pertama dari Pak Sahrial ya, dari Negdemok. Jadi terkait perizinan BPHTB Bapak, memang kita sebenarnya ada tim dari Pemko Batam sendiri, dari BP Batam, kemudian dari BPN. Jadi masing-masing memang ada aturan yang menaungi. Jadi makanya kita lihat seperti egosentris. Jadi misalnya BP ada aturan di atasnya juga harus diadu. Pemko juga harus ada peraturan dari BPU juga harus diadu. Kemudian BPN juga ada aturan sendiri. Jadi itu makanya terlihat seperti ada egosentris, tapi kita sebagai tim terus berkoordinasi setiap itu ada agenda rutin di MPR itu di Pemko dan BP. Sering rapatnya itu di lantai 4 di forum penataan ruang itu. Kita di situ berdiskusi mencari solusi, kemudian diputuskan bersama seperti itu Pak. Jadi memang kesannya seperti egosentris, tapi itulah kami sebagai di lapangan pemerintah daerah juga harus mengacu aturan di atasnya seperti itu Pak. Jadi memang itulah yang terjadi di pemerintah kota, mungkin di seluruh pemerintahan daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan pemerintah secara keseluruhan seperti itu Pak. Kemudian untuk BLK kita kemarin memang terhambat di sebetulnya di pertama itu rencana dibangun di Tanjung Gundam BLK itu Pak, tapi karena ada beberapa permasalahan menyebabkan klasik memang Pak lahan, jadi sudah terbangun BLK itu Pak di Nongsa dan sudah diresmikan oleh Menteri Tenaga Kerja.